Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Aril Arifin dari PAI 5B akan membahas makalah saya yang berjudul Tokoh-tokoh Islam tentang Perkembangan Jiwa, yang dimana di makalah saya ini saya mengangkat beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu, apa pengertian jiwa. Yang kedua, bagaimana perkembangan jiwa perspektif Al-Ghazali. Yang ketiga, bagaimana perkembangan jiwa perspektif Ibnu Sina. Yang keempat, bagaimana perkembangan jiwa perspektif Ibnu Miskawai. Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan jiwa perspektif Al-Farabi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian jiwa. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan jiwa perspektif Al-Ghazali. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan jiwa perspektif Ibnu Sina. Yang keempat, untuk mengetahui perkembangan jiwa perspektif Ibnu Miskawai. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perkembangan jiwa perspektif Al-Farabi. Langsung saja, pembahasan pertama yaitu pengertian jiwa. Secara leksikografis, istilah jiwa ini dipahami sebagai sebuah nominah atau kata benda yang mengandung beragam makna mendalam. Kata ini merujuk pada roh manusia yang menjadi esensi kehidupan. Juga diartikan sebagai nyawa yang memberikan daya hidup pada raga. Jiwa juga dipandang sebagai unsur yang paling pokok, inti, dan fundamental yang menjadi sumber semangat hidup serta dorongan utama dalam bertindak. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan jiwa perspektif Al-Ghazali. Nah, dalam karya monumentalnya yaitu Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa nafs, qalb, ruh, dan al-aqal merupakan elemen fundamental dalam struktur spiritualitas manusia. Setiap unsur tersebut memiliki dua dimensi makna, yakni dimensi yang bersifat jasmania atau fisik dan dimensi yang bersifat rohania, spiritual atau imaterial. Al-nafs dalam pengertian jasmania dapat dipahami sebagai aspek yang menaungi daya dan potensi instingtif manusia, seperti dorongan kekuatan fisik, amarah, syahwat, serta kecenderungan terhadap tabiat-tabiat tercela yang menjerumuskan. Al-Ghazali membagi 3 tingkatan jiwa, yaitu yang pertama, al-nafs al-ammara bi-al-su, yaitu jiwa yang senantiasa mendorong kepada keburukan. Nah, pada lapisan ini, jiwa menjadi wadah bagi segala keburukan, serta sumber munculnya perilaku hina dan tercela. Keberadaan nafs al-ammarah ditentukan oleh 2 kekuatan utama yang senantiasa menggerakkan dan memengaruhinya. Yang pertama itu daya syahwat, yakni dorongan batin yang selalu mengejar kepuasan birahi, kesenangan pribadi, keinginan berlebih untuk mengetahui urusan orang lain, serta kecenderungan pada berbagai hal duniawi lainnya. Yang kedua, daya godab, yaitu energi emosional yang menumbuhkan sifat tamak, serakah, keinginan untuk mengesuai, sikap keras kepala, kebiasaan bertikai, serta menumbuhkan kesombongan dan keangkuhan. Tingkatan yang kedua yaitu al-nafs al-lawamah, yaitu jiwa yang selalu menyesali dan mencela diri atas kesalahan. Kepribadian nafs al-ammarah sesungguhnya masih memiliki peluang untuk meningkat menuju kondisi yang lebih baik apabila telah mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Proses transendensi jiwa amarah ini hanya dapat naik 1 tingkatan, yaitu menuju nafs al-lawamah. Menurut Imam Al-Ghazali, sebelum sampai pada derajat tersebut, jiwa amarah berada dalam posisi yang senantiasa mendorong manusia melakukan keburukan. Pada tahap ini, jiwa tidak memiliki kecenderungan untuk mengarahkan kepada kebajikan, namun juga tidak secara aktif menyalakan atau mengobarkan dorongan menuju kejahatan. Tingkatan yang terakhir yaitu al-nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang penuh ketenangan dan kedamaian. Kepribadian mutmainnah merupakan tipe jiwa yang telah dianugerahi kesempurnaan cahaya hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafs al-mutmainnah ini dipandang sebagai inti hakikat kemanusiaan yang membedakannya dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain.
Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, pribadi dengan tingkatan ini senantiasa dipenuhi dan selimuti oleh zikir kepada Allah, sehingga segala pengaruh hawa nafsu serta sifat-sifat tercela yang menodai jiwa telah terhapus dari dirinya. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan jiwa perspektif Ibnu Sina. Nah, menurut pandangan Ibnu Sina, jiwa identik dengan roh. Ia berpendapat bahwa jiwa merupakan bentuk kesempurnaan. Pertama, sebab melalui keberadaannya, suatu organisme dapat mencapai tahap sempurna hingga menjelma sebagai manusia seutuhnya. Dengan kata lain, jiwa dipahami sebagai kesempurnaan awal bagi jasad yang bersifat biologis. Menurut pandangan Ibnu Sina, jiwa ini terdiri atas 3 tingkatan, di mana masing-masing tingkatan memiliki fungsi, peran, dan karakteristik yang berbeda. Yang pertama itu nafs nabatiyah, yaitu jiwa vegetatif. Merupakan tingkatan jiwa yang memiliki kemampuan dasar untuk tumbuh, berkembang, serta mempertahankan keberlangsungan hidup. Nah, tingkatan ini berhubungan erat dengan fungsi vegetatif seperti mengonsumsi makanan dan minuman, serta melakukan reproduksi. Tingkatan yang kedua yaitu nafs hawayaniyah, yaitu jiwa hewani, yaitu jiwa yang memiliki kemampuan untuk bergerak, merasakan, serta memiliki dorongan keinginan. Tingkatan ini biasanya erat kaitannya dengan fungsi sensorik dan motorik pada makhluk hidup. Selain itu, pada manusia, jiwa dalam tingkatan ini memiliki 2 jenis kekuatan utama, yaitu kekuatan penggerak al-quwah al-muharrikah dan kekuatan persepsi al-quwah al-mudrikah. Tingkatan yang ketiga yaitu nafs insaniyah, yaitu jiwa manusia, yaitu jiwa yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional dan berbicara. Tingkatan ini berkaitan dengan fungsi intelektual dan spiritual manusia yang memungkinkan manusia untuk menalar, memahami, dan mengarahkan perilakunya. Dalam diri manusia itu terdapat 2 aspek kekuatan, yaitu kekuatan praktis dan teoritis yang secara kolektif dikenal sebagai akal. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan jiwa perspektif Ibnu Miskawai. Nah, jiwa menurut pandangan Ibnu Miskawai memiliki kecenderungan alami untuk mencari, mengenali, dan memahami sang penggerak pertama, yakni Tuhan yang keberadaannya tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Menurut Ibnu Miskawai, jiwa merupakan unsur yang bersifat spiritual dengan substansi yang sederhana, halus, dan tidak dapat disentuh oleh panca indera. Menurut Ibnu Miskawai, struktur jiwa manusia tersusun atas 3 elemen pokok. Yang pertama yakni akal. Akal dipandang sebagai pengendali utama dalam diri manusia yang berperan menuntun individu menuju hikmah, kebenaran, dan kesempurnaan pengetahuan. Nah, akal merupakan puncak potensi jiwa yang sekaligus menjadi ciri khas pembeda manusia dengan makhluk lain. Ibnu Miskawai menegaskan bahwa kualitas kehidupan seseorang sangat ditentukan oleh sejauh mana ia mampu mengoptimalkan fungsi akalnya. Yang kedua yaitu nafsu. Aspek kedua dari jiwa yang dikaji oleh Ibnu Miskawai adalah nafsu, yang menurutnya memiliki peranan yang sangat dominan dalam memengaruhi tindakan dan perilaku manusia. Nafsu mencakup seluruh bentuk dorongan serta keinginan yang timbul dari dalam diri, baik yang bersifat jasmaniah maupun yang terkait dengan emosi batin. Ibnu Miskawai menegaskan bahwa nafsu apabila tidak dikendalikan dengan baik justru dapat menjadi rintangan utama dalam usaha manusia mencapai kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga yaitu iradah atau kehendak. Iradah atau kehendak sebagai unsur ketiga dalam struktur jiwa menurut Ibnu Miskawai berperan penting dalam merealisasikan serta mengekspresikan keputusan yang telah ditetapkan oleh akal maupun nafsu. Nah, melalui iradah ini, seorang individu memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan di antara berbagai kemungkinan tindakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang ditentukan oleh akal dan dikendalikan dari dominasi nafsu. Ibnu Miskawai menegaskan bahwa kehendak yang baik merupakan elemen fundamental sebab ia tercermin dalam
keputusan yang mendukung kesempurnaan serta kesejahteraan jiwa secara menyeluruh. Pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan jiwa, perspektif Al-Farabi. Menurut pandangannya, jiwa yang bersemayam dalam tubuh manusia bersama dengan unsur materi dasarnya, yaitu bersumber dari akal ke-10. Nah, jiwa dipandang sebagai substansi imateri yang berfungsi sebagai bentuk bagi raga. Nah, keduanya bersatu hanya secara oksidental, artinya jiwa dan tubuh memiliki hakikat yang berbeda. Dengan demikian, ketika raga mengalami kefanaan, hal itu tidak serta-merta mengakibatkan kehancuran jiwa. Al-Farabi mengelompokkan jiwa itu ke dalam 3 bagian utama, yakni yang pertama jiwa penggerak atau al-nafs al-muharrikah, yang kedua jiwa penangkap atau perspektif, yang ketiga jiwa berpikir al-nafs al-natiqah. Menurut Al-Farabi, jiwa manusia itu terdiri dari atas 4 unsur pokok, yang dimana masing-masing unsur memiliki kekuatan atau potensi khas yang menyertainya, yaitu yang pertama daya pemelihara atau daya makan al-quwah al-ghadiyah, yakni potensi yang memungkinkan manusia untuk bertumbuh dan berkembang. Pusat utama kekuatan ini terletak pada mulut sebagai organ penerima makanan. Yang kedua itu daya perasa atau kekuatan sensoris al-quwah al-hassah, yakni potensi jiwa yang berhubungan dengan indera peraba, pengecap, penciuman, pendengaran, serta penglihatan. Yang ketiga yaitu daya berimajinasi atau kekuatan representatif al-quwah al-mutakhayyilah, yaitu kemampuan jiwa untuk mempertahankan gambaran objek-objek setelah tidak lagi bersentuhan dengan alat inderawi. Fungsi utama daya ini yaitu adalah memisahkan, mengolah, serta menyusun kembali berbagai kesan inderawi lalu menggabungkannya dalam bentuk kombinasi yang beragam, baik sesuai dengan realitas yang pernah dirasakan maupun sesuatu yang belum pernah dialami. Yang keempat yaitu daya berpikir atau kekuatan rasional al-quwah al-natiqah, yaitu yang berpusat pada akal sebagai kepala pengendali. Nah, potensi ini berperan sebagai pemimpin dan pengarah bagi seluruh kekuatan indrawi maupun daya imajinasi. Selain itu, ia juga memiliki kecenderungan untuk menginginkan sesuatu sekaligus menolak apa yang tidak disukainya. Dan dari sinilah lahir kehendak atau kemauan efektif yang menjadi penggerak utama tindakan manusia. Baik, sebagai kesimpulan, kajian tentang jiwa dari perspektif para tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, dan Al-Farabi menegaskan bahwa jiwa merupakan inti hakiki manusia yang meliputi dimensi fisik, psikologis, dan spiritual. Al-Ghazali menekankan urgensi pengendalian nafsu agar tercapai ketenangan jiwa. Ibnu Sina menguraikan tingkatan jiwa mulai dari vegetatif, hewani, hingga insani dengan penekanan khusus pada peran akal serta sifat kekekalan jiwa. Ibnu Miskawai menyoroti pentingnya keseimbangan antara akal, nafsu, dan iradah sebagai fondasi pembentukan akhlak yang mulia. Sementara itu, Al-Farabi memandang jiwa sebagai pusat pencapaian kebahagiaan sejati yang hanya dapat diraih melalui kedekatan dengan Allah dan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang tertib.